Selamat malam, Bapak Ibu, Coach Sutoro, Coach Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom untuk kita semuanya. Malam hari ini kita kembali bersama dengan Smart NLP Forum menyelenggarakan sebuah webinar yang pada malam hari ini tema kita adalah Coaching Skill for Entrepreneurs yang tetap dengan setia dibawakan oleh Coach Utoro. Tentu malam hari ini kita bersama dengan Smart NLP Forum dan masyarakat Coach Indonesia berharap kiranya ilmu yang hari ini dibagikan bisa bermanfaat bagi kita dan terus-menerus kita bagikan sesuai dengan juga semangat dari Coach Sutoro yang selalu setia untuk berbagi kepada kita semuanya. Maka mari kita bersama-sama sambut Coach Sutoro, nanti akan kita bantuan Coach Sutoro untuk setidaknya selalu setia mendampingi Coach Sutoro di dalam setiap acara webinar kita. Silakan Coach Sutoro. Masih mute, Coach? Ini dia, sudah usia jadi kadang-kadang lupa membuka mic. Terima kasih Mas Andi. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat jumpa lagi dalam kegiatan Smart NLP Forum Indonesia bekerjasama dengan MCI. Kegiatan ini adalah sulih untuk kegiatan Smart NLP Forum bulanan yang kemudian bersama MCI, Masyarakat Coach Indonesia, tergunakan atau termanfaatkan untuk memasyarakatkan coach. Dan hebatnya yang hadir malam hari ini juga kebanyakan coach. Sudah coach. Coach Turah, Coach Rosa, Coach Iwan, Coach Maria. Selamat malam Balikpapan. Coach Adi Sampurna Arifin dari kalau nggak itu dari Palu ya, Coach Adi Sampurna itu ya. Kemudian Coach Imam Johari dari Karanganyar. Kemudian ada Coach Bastian, Coach Jodo, Johnny Doki dari Makassar, Coach Gius dari Larantuka Hokeng, Coach Saiful Bahri dari Padang, dan Pak Narjo, Coach Narjo dari Cilacap. Ada yang belum saya sebut adalah Coach Iro Maza Hufiena. Selamat malam dan salam kenal. Ini masih tutup video. Malam hari ini bakal seru nih Coach Sutoro. Kita akan mengulik tentang coaching terkait dengan bagaimana nge-coach orang supaya bisa membangkitkan jiwa entrepreneurnya. Ya, dan Coach Muhammad Tutoro dengan segala kebaikan dan kepenuhan energi kebaikannya akan segera membersamai kita. Mari kita angkat tangan dan kita berikan ucapan terima kasih kepada Oke, dan mari kita serahkan waktu kepada Coach Sutoro. Silakan Coach Sutoro. Oke. Terima kasih Coach Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh alam semesta. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan sehat untuk belajar sesuatu yang semoga bermanfaat. Coaching Skill for Entrepreneurs. Dan Coaching Skill for Entrepreneur mengapa? Apakah ini sesuatu yang diada-adakan? Tentu saja tidak. Karena kami dari masyarakat Coach Indonesia berhasil menemukan bahwa ternyata struktur dari beberapa kompetensi sama. Dan kami menemukan bahwa ada tujuh kompetensi yang strukturnya sama. Yang pertama adalah coaching. Ternyata struktur kompetensi coaching sama dengan leadership, sama dengan komunikasi, sama dengan entrepreneur, sama dengan parenting, sama dengan networking atau berjejaring, dan juga sama dengan mengelola komunitas, pengelola komunitas. Komunitas ini bisa komunitas formal, bisa komunitas non formal. Sehingga komunitas non formal seperti RT, RW dan sebagainya itu juga kompetensinya strukturnya sama dengan struktur coaching. Sehingga pada malam hari ini dengan sangat berbahagia, dengan sangat senang hati di acara yang diorganize oleh Smart NLP Forum bersama dengan masyarakat Coach Indonesia, kami menyajikan topik Coaching Skill for Entrepreneurs. Jadi ini bukan sesuatu yang dihubung-hubungkan, tetapi selama hampir 2 tahun kami mengamati, mengobservasi, dan menelaah. Ternyata 7 kompetensi tadi, 7 bidang tadi memiliki
struktur yang sama. Sehingga akhirnya 7 bidang tadi akhirnya kita putuskan di masyarakat coach Indonesia sebagai 7 area training yang menjadi flagship dari masyarakat coach Indonesia. Jadi masyarakat coach Indonesia apa? 7 bidang yang nanti akan kita sampaikan training-trainingnya. Dan bagi masyarakat Indonesia, semoga ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Karena memang 7 training yang menjadi flagship masyarakat coach Indonesia ini kita dedikasikan, kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga menjadi bagian yang membantu terwujudnya Indonesia Emas. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih pada malam hari ini kita telah hadir dan semoga kita bisa hadir sampai akhir, jaringan aman, lancar, dan kita juga bisa menjaga fokus kita sehingga nanti semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Selama 1,5 jam, nanti saya akan menggunakan slide PowerPoint, semoga membantu menjadikan training atau sharing pada malam hari ini lebih sistematis. Dan seperti biasa, bagi Bapak dan Ibu sekalian, para coaches yang nanti ingin bertanya, komentar, sharing, sepanjang saya menyampaikan materi, silakan raise hand. Karena saya merasa bersalah kalau membiarkan Bapak dan Ibu sekalian menahan hal-hal yang tidak tahu. Supaya merdeka gitu ya. Tidak tahu kita bertanya. Dan barangkali yang ingin sharing juga sama, semoga nanti bisa mendapatkan ruangan untuk sharing bersama dan saya yakin bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan segera menggunakan slide PowerPoint menampilkannya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian para coaches. Mohon izin, semoga bisa dilihat dengan baik. Coaching skills for entrepreneurs. Dan Bapak-Ibu sekalian, saya akan memulai sharing saya pada malam hari dengan mengajak menyamakan persepsi atau sharing tentang beberapa definisi tentang entrepreneur. Saya yakin kita semua yang ada di ruangan Zoom ini telah memahami tentang entrepreneur. Entrepreneur ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Kita semua sudah tahu. Namun ketika kita membicarakan masalah definisi, tentu kita bisa berbeda-beda ini ya, berbeda-beda definisinya, tetapi meskipun berbeda-beda definisinya, tentu arahnya menuju kepada esensi yang sama. Baik, saya kok nggak bisa share screen ya? Apakah ada problematika dengan security? Sudah terlihat, Coach? Tadi? Ya. Sudah terlihatkah? Ya, sudah terlihat. Cuman begitu saya geser untuk ke slide berikutnya, keluar dari share screen. Oke, share screen sharing has stopped as the share window is closed. Oke, sebentar. Kita coba. Oke, semoga sekarang bisa. Ini dan kita coba. Oh sama, ketika saya pindah ke slide berikutnya, langsung keluar. Adakah setting yang oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Sepertinya ada ini setting yang perlu saya cek. Dikirimkan ke saya, Coach. Ya, ini udah coba bisa. Iya. Adalah hal biasa dalam kondisi online, teknologi menjadi penentu, salah satu penentu. Selain listrik, jaringan, teknologi. Yang berikutnya suara lain-lain. Nanti kalau masuk mic, berarti kadang juga perlu ada pengaturan mic. Silakan, Coach Utoro, sudah nampak? Sudah dicoba dengan slide berikutnya? Sudah, sepertinya sudah oke nih. Oke, yuk silakan Coach Utoro. Baik, terima kasih dan teman-teman semua, perkenalkan saya Coach Utoro bagi yang belum mengenal, dan untuk lebih mengenal saya, teman-teman bisa mengakses di samping main ke rumah saya juga bisa main di medsos saya di Instagram, di Facebook, di YouTube, namanya Coach Utoro. Ada beberapa channel di sana, tapi yang mungkin paling lengkap adalah channel Coach Utoro. Kemudian ada juga WA yang teman-teman bisa WA saya anytime 24 jam.
ngirimnya bisa 24 jam, balesnya yang nunggu kalau saya buka HP. Oke, nah saya langsung aja sharing tentang arti entrepreneur supaya kita nanti berada pada meaning yang sama. Jadi kata entrepreneur ini seperti yang kita banyak tahu adalah berasal dari bahasa Prancis ya. Sehingga melafalkannya bukan entrepreneur sebenarnya, tapi entrepreneur. Entrepreneur. Berasal dari bahasa Prancis, entre berarti antara dan prendre artinya mengambil. Jadi entrepreneur ini artinya adalah orang yang berani mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru atau inovasi. Kemudian ada juga definisi yang lain, definisi dari Webster Dictionary, mereka menyebutnya entrepreneur adalah a person who organizes and manages an enterprise. Jadi seseorang yang mengorganize dan memanages atau mengorganize dan mengelola an enterprise, sebuah usaha, especially a business, usually with considerable initiative and risk. Jadi ada inisiatif, ada risk. Jadi seorang entrepreneur akan selalu berhubungan dengan ide-ide baru dan risiko-risiko. Inisiatif ini adalah readiness and ability in initiating action. Kemudian risk ini adalah the hazard of chance of loss. Jadi risk-nya adalah mereka akan kehilangan, ada peluang atau potensi kehilangan waktu, kehilangan modal, kehilangan pikiran, energi, dan sebagainya. Kemudian definisi berikutnya ini dari buku Portable MBA in Entrepreneurship, buku yang cukup terkenal pegangan para entrepreneur, karangan karangan William Bygrave ya, yang diterbitkan oleh John Williamson, publisher tahun 97. Ini buku yang cukup lama, tapi bahkan sampai hari ini pun masih relevan sepertinya. Jadi an entrepreneur is someone who perceives an opportunity and creates an organization to pursue it. Jadi seseorang yang selalu mencari opportunity dan menciptakan sebuah organisasi untuk mendapatkannya. Organisasi ini bisa organisasi formal, organisasi bisnis, organisasi non formal. Kemudian lebih lengkap lagi entrepreneur ini adalah somebody who sees a new opportunity and creates a business to exploit it. Jadi seseorang yang mencari opportunity baru dan menciptakan usaha atau bisnis untuk mengeksploitasinya. Dan dari situ maka akan tergambar secara sederhana di dalam pikiran kita beberapa kompetensi, beberapa attitude, beberapa skill, beberapa knowledge yang diperlukan. Jadi mereka harus punya people skills yang kuat. Ini langsung kita terhubung. Mengapa coaching skills berhubungan dengan entrepreneur? Karena seorang entrepreneur mereka perlu memiliki people skills yang kuat. Kemudian they are open-minded. Mereka memiliki pikiran yang terbuka. Kita juga sangat mendalami hal ini, how to be open-minded dengan self-leadership, bagaimana menjadi confident, mereka adalah disiplin, kemudian self-starters, mereka tidak menunggu diingatkan oleh siapapun, mereka berangkat atau berjalan atau melakukan start sendirian. Saya bisa men-start diri saya bisa memfinishkan diri saya. Mereka juga determined, mereka punya tekad yang kuat, dia kreatif, mereka kreatif, kemudian they have passion, kemudian they are competitive. Mereka suka dengan kompetitif. Apa yang bisa dilakukan supaya lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Kemudian they have a strong work ethic. Entrepreneur umumnya mereka memiliki etika kerja yang kuat. Mereka tidak mau tidak jujur, mereka tidak mau tidak comply. Mereka ingin apapun yang dipersyaratkan comply. Mereka taat membayar pajak, mereka tidak mau merugikan orang lain. Karena mereka menyadari bahwa apa yang nanti akan mereka peroleh dari orang lain. Apa yang servis atau produk yang akan mereka jual adalah untuk orang lain. Mereka hidup bersama orang lain, sehingga mereka menganggap bahwa mentaati standar, mentaati kesepakatan, mentaati peraturan adalah sesuatu yang penting buat mereka. Dan dari sini mulai kelihatan betapa entrepreneurship skills itu sangat berhubungan dengan coaching. Dan kalau kita rangkum dalam sebuah kesimpulan yang lebih sederhana, maka seorang entrepreneur mereka perlu memiliki strong business acumen, mereka perlu memiliki technical skill dalam hal bisnis spesifik yang mereka tangani. Seseorang yang jualan bakso pastinya mereka harus tahu tentang bagaimana membuat bakso, membeli bahan-bahannya di mana, menjualnya seperti apa caranya, dan apa-apa saja yang bisa menarik customer untuk datang di tempat itu. Kemudian adaptable people, mereka orang yang sangat mudah beradaptasi.
Kemudian mereka adalah memiliki tons of courage, memiliki keberanian yang luar biasa. Kemudian mereka juga fast learners, mereka adalah pembelajar yang cepat. Dan singkat kata singkat cerita, keseluruhan penjelasan yang sangat luas ini, sangat banyak ini, bisa kita rangkum menjadi dua. Yang pertama adalah seorang entrepreneur adalah orang yang sensitif, orang yang peka melihat peluang, kemudian mereka responsif memanfaatkannya. Jadi ada dua kata kunci, sensitif dan responsif. Sensitif, responsif. Kemudian teman-teman semua, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir entrepreneur. Karena apa? Karena ini adalah basic knowledge atau basic konsep yang nanti akan kita pakai sampai akhir untuk menjelaskan tentang apa peran coaching skills yang bisa dilakukan, bisa dipakai untuk membuat seseorang atau mungkin kita sendiri atau entrepreneur yang menjadi klien coaching kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sensitif dan responsif. Tempo hari saya juga merancang sebuah kurikulum training untuk frontline leadership. Frontline leadership dan di sana juga ternyata intinya adalah tentang responsif dan sensitif. Bagaimana saya peka melihat sebuah masalah, bagaimana saya peka melihat sebuah opportunity dan responsif melakukannya atau memfollow up-nya. Kerangka pikir ini bagi yang belum pernah mendengar atau belum pernah mengetahui tentang kerangka pikir ini elemennya ada 3, understanding, belief, values. Dan kerangka pikir inilah yang mempengaruhi, menentukan, mendampaki seseorang memiliki respon terhadap stimulus yang ada di sekitarnya. Kalau bagi teman-teman, Bapak-bapak, para coaches yang pernah mempelajari NLP atau pernah melihat model komunikasi NLP, maka alam semesta kenyataannya adalah stimulus. Stimulus yang bisa men-trigger kita atau tidak men-trigger kita tergantung filter apa yang sedang kita pakai. Asumsikan bahwa stimulus tersebut kita respon dengan filter yang sesuai. Dan stimulus tersebut tentu akan kita respon dengan persepsi kita. Pertama kali yang merespon adalah persepsi atau pikiran kita. Kemudian kita juga merespon dengan emosi dan sensasi kita, perasaan kita. Kemudian kita merespon juga dengan komunikasi, berbagi dengan orang lain, mengucapkan kata-kata puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, dan sebagainya. Kemudian aksi, ada action. Ketika saya mendapatkan sebuah anugerah, maka saya akan berbagi pada orang lain. Membayar pajak, membayar zakat, dan sebagainya. Itu adalah action dari anugerah yang kita terima, stimulus yang kita terima. Nah, secara konseptual, kerangka pikir ini bisa kita pahami dengan sebuah definisi. Manusia memiliki pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai, understanding, belief, dan value, yang mempengaruhi cara kita berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi. Jadi persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi atau bentuk alamiahnya adalah PRUL, pikir, rasa, ucap, laku. Itu adalah bentuk respon alamiahnya adalah PRUL. Tetapi kemudian manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa, sehingga pikir menjadi persepsi, rasa menjadi emosi, kemudian ucap menjadi komunikasi, dan laku menjadi aksi. Pikir bukanlah persepsi, karena pikir adalah sesuatu yang alamiah muncul dalam pikiran kita, tetapi kemudian dengan kemampuan kita bercipta rasa dan karsa, kemudian kita olah, kita atur, kita elegankan, kita anggunkan, kita lengkapkan, kita detailkan menjadi persepsi. Emosi ini adalah rasa yang kemudian kita perbaiki, kita anggunkan, kita elegankan, kita indahkan menjadi emosi. Komunikasi juga sama. Kita memiliki ucap yang bisa saja belepotan, tapi dengan kemampuan cipta rasa karsa kita, kemudian akhirnya menjadi sebuah komunikasi. Komunikasi yang indah, komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang ramah pikir, ramah rasa, komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien. Kemudian aksi, kita bisa saja bereaksi dengan laku yang bermacam-macam, laku yang positif, laku yang negatif. Tapi kemudian kita memilah-milahnya, kemudian memperbaikinya, meningkatkan kualitasnya menjadi action. Action adalah laku yang lebih berkualitas daripada bentuk alamiahnya, yaitu laku. Dalam menanggapi stimulus dari luar dalam rangka
mencapai yang disebut dengan peak experience atau keterpenuhan hidup. Karena kita semua di dunia ini ingin merasakan keterpenuhan hidup, atau bahasa sederhananya adalah bahagia. Bahagia sebagai coach, bahagia sebagai trainer, bahagia sebagai guru, bahagia sebagai seorang miliuner, bahagia sebagai seorang presiden, bahagia sebagai seorang kepala desa, dan sebagainya. Apapun yang ingin kita menjadi menghasilkan sebuah peak experience yang menurut Abraham Maslow levelnya sama. Jadi kebahagiaan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Coach Iswanto sebagai Presiden Masyarakat Coach Indonesia sama. Cuma letaknya di tempat yang berbeda aja. Nah, kerangka pikir entrepreneur sama dengan kerangka pikir umumnya manusia. Jadi kerangka pikir entrepreneur itu adalah mereka memiliki understanding, belief, dan values, sehingga dengannya mereka mampu membuat cipta rasa dan karsa dalam bentuk persepsi, emosi, sensasi, komunikasi, dan aksi dalam rangka menanggapi stimulus dari luar dengan beraktualisasi diri dan berkontribusi. Ini adalah dua hal yang membuat setiap orang bahagia. Aktualisasi diri dan kontribusi diri. Aktualisasi diri terdiri dari bertahan. Orang kan bahagia ketika saya mampu bertahan. Wah, pandemi berjalan beberapa tahun, alhamdulillah kita selamat, dan sampai hari ini kita masih bisa ikut Zoom tentang coaching skills for entrepreneurs. Dan beberapa teman kita sebenarnya mungkin ingin mengikuti Zoom training atau meeting pada malam hari ini, tapi mereka sudah keburu tidak ada. Kemudian kita pernah merasa atau berada pada situasi yang down, situasi yang kekurangan, situasi yang mungkin keterbelakangan, tapi alhamdulillah sekarang saya bertahan, masih bisa survive, sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Kemudian belajar. Belajar ini juga merupakan sebuah bentuk aktualisasi diri. Saya masih bisa belajar, saya masih mau belajar. Di luar sana banyak orang yang suruh belajar tidak mau. Banyak orang yang disuruh membaca tidak mau. Bahkan coba deh kalau nggak mau belajar atau membaca, belajar dari alam semesta aja deh. Tidak mau juga. Atau belajar dari kesalahan yang telah dibuat, nggak mau juga. Kemudian yang ketiga adalah berprestasi. Semua orang ingin berprestasi. Ketika seseorang berprestasi, maka dia bahagia. Sama dengan belajar, setelah saya belajar, saya akan merasakan sebuah sensasi yang bahagia. Asal belajarnya serius, fokus, dan dalam. Tetapi kalau belajarnya hanya senyampang lewat gitu, ya nggak akan terasa apa-apa. Dan aktualisasi diri ini boleh kita singkat dengan 3B. Nah, kemudian di sisi sebelahnya ada kontribusi. Ternyata orang tidak hanya bahagia ketika dia bertahan, belajar, berprestasi untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bahagia ternyata ketika dia bisa memahami orang lain. Ketika saya mampu memahami apa yang dikatakan oleh teman saya, customer saya, tim saya, rekan-rekan saya, sesama coach misalnya, sesama trainer, sesama profesi saya bisa paham dan saya bisa mingle dengan mereka, saya bisa aktif di grup WA yang ada karena saya paham mereka, sehingga akhirnya saya bisa aktif. Akan bahagia. Kemudian yang kedua, ketika saya memberi. Banyak orang yang sekarang meyakini, menulis buku, memberikan training tentang betapa bahagianya orang yang memberi. Memberi ini tentu saja bukan hanya memberi yang material, tapi non-material. Bahkan memberi perhatian. Kemudian yang ketiga adalah melayani. Melayani, kalau memberi ini adalah memberikan sesuatu yang bukan kita. Kalau melayani itu adalah memberikan sesuatu dengan bagian dari diri kita. Melayani dengan pikiran kita, melayani dengan tubuh kita, melayani dengan perasaan kita, melayani dengan komunikasi kita atau ucapan kita. Nah, ini adalah kerangka pikir entrepreneur yang notabene sama dengan kerangka pikir umumnya manusia. Seorang entrepreneur sebenarnya setiap manusia, mereka selalu ingin beraktualisasi diri dan berkontribusi. Sama halnya dengan semua manusia, mereka ingin selalu bertahan, belajar, berprestasi. Mereka juga ingin memahami, memberi, dan melayani. Dan kalau kita perdalam lebih jauh, elemen kerangka pikir entrepreneur ini terdiri dari tadi sudah kita sempat singgung, ada understanding atau pemahaman, belief, dan nilai-nilai. Dan inilah yang membentuk kerangka pikir. Ada 11 elemen kerangka pikir entrepreneur yang menjadi elemen dari setiap hal yang merupakan kerangka pikir dari entrepreneur. Jadi kalau kita kalikan, maka ada 6 kali 11. Ada 66. Ada 66 elemen kerangka pikir. Yang pertama adalah misalnya bertahan. Bertahan ini cara membacanya adalah apa yang kalau kita lihat dari understanding dari kanan, apa yang perlu saya ketahui supaya saya bisa bertahan.
Apa pengalaman yang pernah saya miliki, pengalaman yang perlu saya miliki untuk supaya bertahan. Kemudian apa makna bertahan bagi saya? Siapa saya identitas, siapa saya yang bisa bertahan. Kemudian apa kemampuan atau power yang saya miliki supaya saya bertahan. Kemudian apa sih tujuan besar saya, kenapa saya perlu bertahan, tidak menyerah saja. Kemudian value, mengapa bertahan penting, mengapa diperlukan, mengapa menjadi sesuatu yang saya pilih. Kemudian mengapa prioritas, mengapa apa yang bisa saya persembahkan kepada orang lain ketika saya bertahan. Ini adalah 11 elemen kerangka pikir entrepreneur. Dan kalau ini ada 11, kemudian kalau ada 6 elemen dari kerangka pikir besar entrepreneur, ada bertahan, belajar, dan berprestasi, kemudian sebelah kirinya ada memahami, memberi, dan melayani, berarti 6 kali 11. Dan di masyarakat coach Indonesia, kita telah memiliki polanya, memiliki pattern-nya untuk meng-coach klien dengan kerangka pikir ini untuk menuju ke kerangka pikir yang tadi kita kehendaki. Ada 6 kerangka pikir, dan kita bisa memfasilitasi di sebuah sesi coaching dengan 11 elemen kerangka pikir yang bisa kita pakai untuk memfasilitasi klien mendapatkan kerangka pikirnya. Oke, sambil menyimak, barangkali ada yang nanti ingin bertanya, silakan just raise hand, atau kalau tidak memungkinkan juga bisa dengan menggunakan chat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, saya ingin sharing juga tentang sebuah kuadran. Kuadran ini kadang-kadang saya sebut sebagai kuadran utoro, yang nanti katanya akan diciptakan oleh Coach Estoto. Dan di sini kuadran utoro ini bisa kita pakai untuk melihat keseimbangan kerangka pikir. Jadi apakah kita terlalu banyak beraktualisasi diri, terlalu banyak bertahan, belajar, berprestasi, lebih fokus pada self, atau kita juga menyeimbangkannya dengan kontribusi kepada orang lain. Apa yang telah saya bertahani, apa yang saya telah pelajari, apa yang telah saya prestasi, apakah saya berikan kepada orang lain juga? Apakah saya pakai untuk memahami orang lain, atau saya pakai untuk melayani orang lain? Sehingga akhirnya kita memiliki 4 kuadran. Kuadran 1 adalah orang yang aktualisasi dirinya rendah, kontribusinya rendah. Kemudian kuadran 2 adalah kontribusinya banyak. Banyak memahami, banyak memberi, banyak melayani, sampai lupa pada diri sendiri. Nah, kalau yang tersenyum berarti kuadran 2 ini. Kemudian ada juga yang kuadran 3. Suka bertahan, suka belajar, berprestasi, ikut training ke sana, ke sini, baca buku, tapi hanya untuk diri sendiri. Tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ada juga yang kuadran 4. Kuadran 4 ini setiap yang saya dapatkan untuk diri saya berikan juga kepada orang lain. Nah, seorang entrepreneur umumnya mereka berada di kuadran 4. Mereka akan mempertahankan dirinya supaya survive, mereka akan terus belajar, mereka bahkan ingin selalu berprestasi, dan akan mereka pakai untuk memahami orang lain. Biasanya orang menyebutnya customer atau pelanggan, tapi seorang entrepreneur sejati tidak membedakan antara customer atau pelanggan dengan yang tidak. Mereka akan mencoba memahami siapa saja. Mereka akan mencoba memberi apa saja kepada siapa saja, melayani apa saja yang mereka bisa, dan kepada siapa saja. Seorang entrepreneur biasanya mereka tidak terlalu peduli mana pelanggan dan mana yang bukan. Oke, kemudian sensitif dan responsif ini juga sama. Jadi tadi kita di depan sudah menyimpulkan bahwa kompetensi atau karakter, attitude dari seorang entrepreneur adalah sensitif dan responsif, yang merupakan singkatan atau rangkuman kesimpulan dari banyak hal kompetensi yang diceritakan oleh para ahli entrepreneur. Nah, sensitivitas dan responsivitas ini adalah akan dimiliki oleh orang-orang yang berada di kuadran 4. Karena mereka adalah orang yang memang sudah suka bertahan, mereka suka belajar, mereka suka berprestasi. Sehingga ketika mereka memahami pun, mereka akan mencoba memahami dengan bagaimana saya tetap survive bisa memahami, bagaimana saya memahami dengan konsisten, bagaimana saya tetap memahami secara berkelanjutan. Tidak hanya memahami seseorang hari ini saja, tapi besok tidak. Kemudian bagaimana saya tetap terus belajar untuk memahami, memberi dan melayani, bagaimana saya berprestasi untuk tetap memahami, memberi, melayani. Bagaimana saya menjadi orang tercepat di dunia yang mampu memahami orang lain. Bagaimana saya menjadi pemecah rekor dunia untuk memberi pada orang lain sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana saya berprestasi menjadi orang yang paling cepat, paling lancar, paling sedikit gapnya untuk melayani orang lain. Begitu ada orang lain ngomong dan saya pahami maksudnya, saya langsung melayani.
saya langsung memberi. Dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya sensitif dan responsif. Oke, kita akan melanjutkan dengan pemahaman yang tadi sudah saya sampaikan. Misi entrepreneur. Mengapa sih responsif dan sensitif dengan segala kerangka pikirnya dan cara menjadikan para entrepreneur ini responsif dan sensitif? Karena mereka punya misi. Karena mereka punya misi untuk mencapai tujuan. Dan mereka juga menyadari sepenuhnya tujuan itu penting karena apa? Mereka menyadari situasi sekarang. Situasi sekarang yang mereka lihat adalah situasi yang mereka tidak mau lagi berada di dalamnya. Mereka tidak mau lagi kekurangan. Mereka tidak mau lagi terbelakang. Mereka tidak mau lagi bodoh. Mereka tidak mau lagi tidak tahu. Ketika ditanya orang, tahukah Anda tentang ini? Tidak tahu. Apakah Anda tahu tentang hal ini? Saya tidak tahu. Mereka tidak mau lagi. Kemudian mereka juga tidak mau lagi tidak berprestasi. Mereka melakukan berbagai upaya, langkah yang smart untuk menuju ke tujuan yang smart dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang smart. Dan sehingga situasi yang diinginkan bisa tercapai. Situasi yang diinginkan bisa diperoleh. Oke, dan teman-teman semua, seorang entrepreneur tentu dalam rangka menuju ke tujuannya memiliki banyak challenge atau banyak tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini sesuai dengan yang saya lihat di sebuah website, ternyata banyak tantangan seorang entrepreneur ini ya. Pantesan tidak banyak yang menjadi entrepreneur. Bahkan Amerika yang disebut sebagai negara yang paling pro entrepreneurship dan orang masyarakatnya juga hasil survei sangat suka entrepreneurship, jumlah entrepreneur yang ada di negara mereka hanya 4%. Di Indonesia konon katanya ada yang bilang 15%, ada yang 1,5%, ada yang bahkan di bawah 1%, 0,4%, macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa kita di bawahnya Amerika, konon katanya. Mungkin iya, mungkin tidak, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas bahwa entrepreneurship ini ada tantangannya. Dan kenapa tidak banyak orang yang mau menjadi entrepreneur atau berhasil menjadi entrepreneur? Mungkin 100% orang mau, tapi tidak semuanya mampu untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama karena big idea. Jadi challenges-nya adalah ide yang dimiliki adalah terlalu besar, terlalu general, big ideas. Saya punya ide nih Coach Toto. Apa Coach idenya? Saya ingin membuat sebuah warung makan yang lezat. Ini idenya bagus tapi too big. Warung makan yang akan makanannya apa? Yang lezat itu makanannya apa secara spesifik. Kemudian akan buka pada hari apa dan segmen marketnya siapa gitu dan akan buka di mana. Kemudian berikutnya adalah stretch budgetnya terbatas, kemudian adapt to technology, tidak menggunakan teknologi, kemudian seed money, mereka tidak punya mindset tentang bagaimana seeding money, kemudian self doubt, mereka punya ide sendiri tapi ragu sendiri, self doubt, kemudian adapt to change, bagaimana mengubah, beradaptasi dengan perubahan, kemudian launch the business, bagaimana melaunching bisnis, kemudian cash flow management. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur cash flow. Kemudian strong competitors, mereka menganggap bahwa banyak kompetitor yang di sana. Sudah punya bisnis idea, tapi begitu jalan-jalan, survei lokasi, waduh, ternyata sudah banyak yang usaha, nggak jadi akhirnya. Kemudian time management, personal risk, kemudian hiring employees. Pada saat membuka ide entrepreneur, mungkin mereka bisa melakukan karena dilakukan sendiri. Tapi ketika mereka punya ide untuk membesarkan bisnis, mereka kebingungan bagaimana caranya mencari employees. Mencari orangnya gampang, mencari orang yang dipercaya yang katanya susah. Yang menjadi masalah adalah orangnya yang susah dipercaya atau kita yang susah mempercayai orang lain. Kemudian task delegation, win business, kemudian right people, dari bagaimana mencari orang yang tepat untuk menjalankan bisnis saya. Dan persoalannya adalah apakah kita kesulitan mencari orang yang tepat atau persyaratan kita yang terlalu tinggi untuk mendapatkan orang yang tepat. Kemudian ini kita sudah mulai bisa meraba-raba bahwa ternyata ini persoalannya adalah persoalan yang coaching banget gitu ya. Kemudian lack of research, kemudian
take full liability, uncertain market. Mereka menganggap bahwa marketnya uncertain, marketnya nggak pasti nih, nggak jelas. Nah ini pertanyaannya adalah marketnya yang nggak jelas, nggak pasti, atau kita yang nggak pasti, nggak jelas. Kemudian choosing what to sell. Waduh, saya mau jual apa gitu ya. Padahal semua barang, semua layanan bisa dijual. Long time for success. Mereka mengatakan bahwa untuk sukses butuh waktu yang panjang. Long time for success. Long time itu berdasarkan data dari mana? Karena ternyata banyak juga yang bisa lebih cepat. Sesuatu yang stabil lama, artinya apa? Dia bisa dipercepat. Decision making, tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah persoalan yang ada di dalam diri seorang entrepreneur. Kemudian marketing strategi, uncertain income. Nah ini yang uncertain income-nya atau entrepreneur-nya. Karena semua hal di dunia ini adalah uncertain. Sampai seseorang yang melewati masa-masa jenius, akhirnya menjadikannya certain. Kemudian natural disaster, wah ini banyak bencana, dan pada dasarnya semua yang terjadi di dunia ini bencana gitu ya. Bahkan gula yang manis pun bisa menjadi bencana. Kemudian bahkan biji melinjo yang nggak ada salah apa-apa menjadi bencana bagi penggemar asam urat itu. Dan capital, birokrasi, business growth, poor infrastructure, absence of learning, tidak mau belajar, cultural and social values. Ini contohnya adalah menjadi seorang entrepreneur itu hina, gitu ya. Jualan bakso itu hina. Saya nggak nyindir seseorang ya. Jualan bakso ini halal dan toyiban gitu ya. Boleh-boleh saja. Dan kalau cari menantu ya tukang bakso juga oke, halal. Kemudian lack of trained workforce, lack of donors and mentors, oke. Jadi ini adalah challenges atau tantangan-tantangan. Wow, tantangannya banyak banget ya, Bapak Ibu sekalian. Coach Sutoro boleh minum dulu nih, panjang jelasin satu slide ini. Sambil saya menyapa selamat datang untuk Ibu Irmayani dan Akang Ganteng dari Bogor. Akasep, Yasir Utama, selamat malam. Malam, lagi menyimak di mobil, luar biasa. Oke, lancar, safe drive ya. Lancar. Oke, juga Mas Ari Suseno dan Coach Rinto dari Salatiga. Wah, ini kayaknya moderatornya hafal banget nih orang-orang dari mana ya. Begitulah kira-kira karena kita berjejaring ya. Salah satu sikap entrepreneur. Dan Pak Utoro ada pertanyaan dari Coach Saiful Bahri. Gimana Coach? Saya bacakan atau Coach katakan lisan Coach Saiful? Silakan. Coach Saiful Bahri, penyimak. Mau disampaikan sendiri atau saya bacakan, Coach? Bacakannya, Coach. Oke, baik. Coach Sutoro, ya. Coach Saiful Bahri bertanya melalui chatting, bagaimana agar aktualisasi diri dengan kontribusi selalu berada pada kuadran 4? Tadi agak mundur satu slide. Okay. Terkadang, sebagai manusia, biasa selalu mengalami pasang surut semangat kita. Nah, ini tipsnya gimana nih? Nge-coach, self-coach-nya gimana nih? Monggo, Coach. Oke. Wah, luar biasa. Cara yang paling mudah Coach Saiful adalah menjadikannya satu paket. Setiap saya beraktualisasi diri, saya akan berkontribusi diri. Atau ketika kontribusi diri duluan, maka segera setelah itu, saya akan menyempurnakannya dengan aktualisasi diri. Kadang-kadang aktualisasi diri duluan, baru kemudian kontribusi diri berikutnya. Kadang-kadang kita belajar tentang coaching skill for entrepreneur, belum ada klien entrepreneur misalnya. Kemudian tiba-tiba ada yang nelpon, Coach Saiful, apakah saya bisa di-coach karena saya ingin menjadi seorang entrepreneur? Oke, siap gitu ya. Dan kita bisa belajar tentang coaching skill for entrepreneur setelahnya. Jadi kita bisa menjadikannya satu paket, kita bisa kemudian melengkapi dalam waktu yang singkat. Jadi kalau saya belajar aktualisasi diri, maka segera setelah itu saya akan berkontribusi. Kalau saya berkontribusi duluan, maka akan saya ikuti dengan aktualisasi diri. Contoh lain misalnya, Coach Saiful dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Coach Indonesia Provinsi Sumatera Barat misalnya, Coach Toto ya. Oh ya, siap gitu ya. Saya siap berkontribusi, Coach, tapi saya sebenarnya belum siap secara aktualisasi diri, dan saya akan beraktualisasi diri menyertainya setelah itu. Jadi artinya apa? Kita menjadi pribadi yang adaptable. Tidak ada kata, aduh saya belum siap, atau ada istilah bahwa saya belum bisa, karena
seorang yang di kuadran 4 dia akan menerima dulu apakah aktualisasi diri atau kontribusi diri dulu. Seorang trainer misalnya seperti saya atau seorang coach seperti Coach Soto misalnya, apakah harus mencari klien dulu baru belajar gitu? Tidak juga gitu ya. Kita belajar terus, buku demi buku kita baca setiap minggu, kemudian entah ada klien yang membutuhkan ilmu itu atau tidak, nggak ada masalah. Tapi begitu suatu saat nanti ada klien yang membutuhkan, maka kita sudah siap. Atau begitu saya mempelajari sebuah ilmu baru, saya akan menawarkan pro bono misalnya, pro bono training atau pro bono coaching, atau siapa aja, mau nggak aku punya ilmu baru ini yang barangkali penting buatmu, aku akan share free. Mau nggak dengerin atau ngajak teman-temanmu gitu. Ini adalah sebuah cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita selalu di kuadran 4. Menjadikannya satu paket atau mana yang duluan kemudian diikuti yang lain. Apakah menjawab Coach Saiful dan apakah ada pertanyaan berikutnya? Gimana, Coach Saiful? Menjawab sekali, Coach. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Coach. Saya sangat suka suara beliau ini dari ombak Padang, dari pantai barat Sumatera, jauh-jauh, dan hebatnya setiap rajin menyimak. Coach Saiful Basri lumayan luar biasa kok, luar biasa semangatnya belajar. Semangat terus, Coach. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Kita berpindah pada pertanyaan ke berikutnya dari chatting. Ini bagaimana kalau pada membuka mic dan berkata ya? Tapi baiklah saya bacakan. Atau Pak Roterman mau menyampaikan? Oh, Coach Roterman. Oke, kita baca saja ya. Izin Ya. bertanya, apakah 1 sampai dengan 4 kuadran itu ada hubungannya dengan karakter seseorang, Coach Sutoro? Iya, ada hubungannya kalau kita tidak segera pindah kuadran. Karena karakter ini sebenarnya adalah pikir rasa ucap laku yang dibiasakan. Jadi karakter orang itu bisa berubah-ubah tergantung pikir rasa ucap laku yang dibiasakan. Contohnya misalnya begini. Selama 1 bulan full gitu ya, saya tidak ada job lain kecuali training misalnya. Saya sampai nggak ada waktu untuk coaching, saya nggak ada waktu untuk menulis atau membaca buku. Akhirnya apa? Karakter saya selama 1 bulan itu menjadi trainer. Karena selama 1 bulan pikir rasa ucap laku saya sebagai trainer. Nah, sama tadi dengan apa yang disampaikan oleh Coach Roterman bahwa apakah kuadran 1, 2, 3, 4 ini berkaitan dengan karakter? Iya, ketika kita tidak mau pindah kuadran. Ketika saya berada di kuadran 1 terus gitu ya, ya saya belajarnya ya nggak terlalu banyak-banyak lah. Tapi saya juga memberinya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu adalah ya karakter ketika kita nggak mau berubah ke kuadran yang lain. Kemudian ada kuadran 2 misalnya, saya terlalu banyak memberi, yang penting saya itu memberi, masalah belajar belakangan lah, saya menunggu dari Tuhan aja, kalau Tuhan mengizinkan ya saya nanti akan langsung dapat ilmu misalnya. Jadi dia akan berkarakter seperti itu sampai dia berubah untuk ya saya memberi tapi saya juga belajar. Karena dengan belajar, dengan bertahan, dengan berprestasi, kualitas memberi, memahami dan melayani saya akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Dan ketika kualitas memahami, memberi, melayani saya jauh lebih baik, maka kebutuhan saya untuk belajar menjadi makin tinggi. Jadi dua-duanya ini seperti apa ya? Seperti 2 sisi mata uang. Belajarlah terus karena akan membuka kesempatan kita untuk memberi, kemudian memberilah terus sampai muncul kehausan dan kelaparan untuk belajar. Demikian Pak Roderman, semoga menjawab pertanyaannya. Dan apakah ada pertanyaan lanjutan? Ada. Pak Roterman cukup? Izin bisa tambah? Boleh. Boleh. Tambucie ya, Tambucie. Tambucie. Oh, ini bahasa ya, Pak Saiful karena Basri. saya lihat kalau dia ke kuadran tengahnya kontribusi, berarti dia hanya kuat hanya untuk 3 itu saja gitu ya. Yang kontribusi, yang aktualisasi berarti dia hanya kuat kepada aktualisasi. Nah, bagaimana supaya artinya berarti ini harus ikut coaching perubahan begitu atau bagaimana? Wah, ini. Ya, dia bisa terus, dia bisa dikontribusi, dia bisa diaktualisasi. Gimana, Coach? Terima kasih. Yes, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau memang mereka berada pada situasi atau karakter yang bertolak belakang dengan ke-6 hal itu semua ya, Coach Roterman, maka pola coaching yang paling tepat adalah coaching perubahan. Tetapi kalau mereka sudah berada di 6-6-nya, cuman levelnya mungkin masih belum cukup tinggi gitu ya. Itu berarti polanya adalah pola
pola membangun kerangka pikir dan pola mengganti kerangka pikir. Tentu Coach Rotherman masih hafal polanya. Di luar kepala pasti. Ya, oke. Makasih. Sama-sama Coach Rotherman. Oke. Ada Nambocie, Pak Saiful Bahri tadi ya, ada bahasa kita itu Nambocie. Coach Sutoro bisa aja. Ini masih terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Pak Rotherman, Coach Rotherman, dari Coach Rosa, Coach Sutoro. Oh iya. Coach ini kan dari aktualisasi diri maupun kontribusi, beliau saya sangat mengenal ya, Bu Rosa Atmo Wiono ini. Lalu bagaimana caranya mengakses orang-orang pada kuadran 1, Coach? Itu pertanyaan tepatnya adalah bagaimana kita bisa diterima berbagi sharing pada orang-orang yang susah diajak belajar karena merasa sudah lebih dan lebih dan lebih. Misalnya orang-orang yang ada di kuadran 1. Gimana, Coach Suto? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana mengakses ya? Yang pertama Coach Toto ya. Bagaimana mengakses orang-orang yang di kuadran 1? Kita sebenarnya bisa melihat performanya kalau mereka adalah orang dekat kita. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang baru kita kenal, klien baru misalnya, maka kita bisa bertanya apa saja, lagi sibuk apa misalnya. Lagi sibuk belajar apa? Kalau jawabannya adalah ya kalau belajar saya nggak sibuk gitu. Kapan terakhir belajar atau ikut trainingnya? Mungkin 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah dari situ kita bisa melihat apakah dia seorang pembelajar atau bukan. Orang yang menjawab bahwa kapan Anda terakhir training kemarin, Coach. Kemudian buku apa yang terakhir Anda baca? Baru saja sebelum coaching saya baca buku. Nah ini adalah orang-orang yang pasti dia di kuadran, minimal dia di kuadran 3 gitu ya. Kemudian orang yang kontribusinya rendah tentu bisa kita akses juga dengan lagi sibuk apa. Kemudian apa aktivitas yang sedang Anda lakukan gitu. Apakah aktivitasnya untuk diri sendiri atau aktivitasnya untuk orang lain. Kemudian bagaimana cara menyeimbangkannya kalau enggak tadi apa tadi ya coach pertanyaannya. Oh, bagaimana mengajak ya? Bagaimana berhadapan mengakses dengan orang-orang yang pada merasa sudah tahu banyak. Iya. Tapi kenyataannya ya dirasakan oleh Coach Rosa masih begitu-begitu aja. Oke. Pertanyaan yang bagus. Ini tentu pendekatannya banyak ya yang bisa kita lakukan. Kita punya pattern yang berlimpah ruas. Yang paling sederhana adalah skor model. Skor model ini jadikan apa yang kita anggap tadi atau mungkin prasangka atau dugaan atau judgement tadi menjadi sesuatu yang bukan judgement. Bisa jadi dia itu orangnya pinter tapi dia nggak mau belajar, bisa jadi judgement dari kita kan. Untuk menjadikannya data dan fakta, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Apakah Anda memang merasa bahwa Anda tidak perlu belajar sampai dia menyampaikan pengakuan? Pengakuan dari dia ini akan merilis judgement kita. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu. Oh enggak, saya itu belajar terus gitu. Cuman belajar saya adalah itu misalnya. Oh iya, saya memang merasa tidak perlu belajar. Saatnya bagi saya untuk berkontribusi. Saya untuk mengajarkan pada orang lain karena sudah terlalu penuh. Maka kita bisa memfasilitasi dia untuk memberikan kontribusi yang ingin Anda berikan. Kemudian kita bisa meng-coach klien tersebut untuk terus berkontribusi sampai dia lapar belajar karena semua yang dia miliki sudah dikontribusikan. Apakah menjawab pertanyaannya Coach Rosa? Atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup, Coach. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya menyapa baru datang. Yang pertama Coach Yasir dulu. Coach Yasir. Coach Yasir. Coach Yasir ya. Sip drive Coach Yasir. Oke. Kemudian selamat datang untuk Coach Yance Chan dari Semarang. Kemudian Ibu Nur Zain, salam kenal dan selamat bergabung Ibu. Ini memang ada tanya jawab, tetapi bukan sesi tanya jawab. Karena tanya jawab boleh bertanya kapan saja dan dijawab kapan saja oleh Coach Sutoro. Seperti misalnya, ini ada pertanyaan dari Coach Yance. Mau tanya apakah memiliki sumber income dari kuadran 2, 3, 4? Sebaiknya saya fokus kuadran mana? Silakan Coach Sutoro. Oke. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 ini tentu kuadran 4 ya. Karena kuadran 4 ini adalah kuadran di mana kita selalu belajar dan kita selalu berkontribusi. Dan pasif tadi pasif income ya, betul. Pasif money atau pasif sumber income. Oh, sumber income. Mau tanya apakah baik memiliki sumber income dari kuadran 2, 3, 4? Yes, oke. Sumber income yang terbaik tentu saja ketika berada di kuadran 4 ya, karena kita bahagia. Jadi kita bisa dapatkan sumber income tapi kita juga bahagia. Karena sebenarnya kuadran 4 ini bukan spesifik tentang income saja, tapi lebih terkait dengan peak experience. Kalau kita hanya di kuadran 2 atau 3, maka bahagia kita 50%.
Kalau dia kita di kuadran 1, maka 0%. Tapi kalau di kuadran 4, maka 100%. Dan 100% kebahagiaan kita sebenarnya kalau kita sensitif dan responsif, semuanya bisa menjadi uang. Semua bisa menjadi income. Apakah menjawab pertanyaannya Coach Yance Chan? Atau ada pertanyaan lanjutan? Apakah ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Ya, jadi kalau yang saya tahu ya ini kan dengan memiliki beberapa investasi memang mendapatkan passive income. Tapi waktu-waktu yang saat ini masih produktif, kami bangun usaha juga bersama istri, juga menghasilkan. Dan juga waktu-waktu luang lainnya juga saya punya kayak semacam sekolah basket, tapi saya juga terlibat sebagai pelatih, sebagai itu. Memang kalau dari sisi happy, dari 2-3 juga dapat happiness, karena kepuasan bisa berbagi, merangkul, mengajak. Kalau dari sisi kuadran 4 yang saya lakukan sebagai investor, saya agak pasif memang. Misalnya punya deposito, setiap bulan dapat return gitu, atau saya punya investasi apa, setiap bulan dapat hasil gitu loh. Justru yang saya belum dapatkan fulfillment apa dari kuadran 4. Memang kalau kita hanya dari sisi income sih ya quite enough lah, udah stop juga nggak masalah gitu loh. Cuman saya lagi mencari apa yang bisa membuat kita lebih bermanfaat, berdaya, dan merasa fulfillment. Thank you, Coach. Nampaknya ada salah tafsir saya apa ya dari yang disampaikan Coach Yanjeniko Sutoro. Bahwa kuadran-kuadran ini, karena beliau belum mendapatkan penjelasan yang kuadran ini kuadran apa tadi kayaknya. Beliau baru masuk. Mungkin boleh diulang slide-nya tentang kuadrannya itu. Kemudian bagaimana ini dikaitkan dengan pendapatan barangkali Coach Sutoro. Baik, mohon izin ya Coach Yance, saya ingin ulang. Jadi kuadran yang dimaksud di sini semoga kita sama, bukan kuadratnya Robert Kiyosaki ya. Tapi kuadran di sini adalah kuadran Utoro. Jadi namanya kuadran Utoro. Jadi kuadran Utoro ini koordinatnya adalah aktualisasi diri dan kontribusi, Coach Yance. Jadi kalau orang di kuadran 4, maka dia akan bahagia total karena apa? Dia beraktualisasi diri dan dia juga berkontribusi. Dan di slide sebelumnya kita membahas bahwa kebahagiaan itu bukan karena saya memiliki investasi, saya bukan punya karena uang banyak gitu ya. Tetapi kebahagiaan itu terjadi ketika saya melakukan aktualisasi diri. Kemudian saya juga berkontribusi. Ketika saya mampu bertahan, ketika saya bisa selalu belajar, ketika saya selalu berprestasi, maka saya akan selalu bahagia. Kemudian ketika saya suka memahami, suka memberi, dan suka melayani, maka saya akan bahagia. Dan dari keenam aspek itu, maka biasanya income akan muncul dengan sendirinya. Ketika saya suka bertahan, orang akan suka melihat orang yang bertahan. Dia akan percaya kepada orang itu. Saya pernah beberapa kali mengalami ketika saya ada proyek di Depok ya, dari rumah saya Bogor. Setiap hari saya berangkat jam 5:30 dan saya melihat orang-orang pakai baju orange yang menyapu jalanan di kota Depok dengan penuh dedikasi, dan saya melihat bahwa mereka ini bertahan. Kalau mereka tidak bertahan, dalam kondisi bertahan, mungkin mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Dan mereka melakukan pekerjaan bertahan itu dengan fun, dengan muka yang ikhlas kayak gitu. Dan saya mewakili orang-orang lain yang memperhatikan orang itu, saya merasa mengapresiasi. Saya suka dengan apa yang dia lakukan. Dan mungkin suatu saat ketika ada kesempatan saya membutuhkan seseorang, saya akan mencari orang-orang yang saya percaya. Nah, orang-orang yang saya percaya itu tentu adalah orang yang bertahan, suka belajar, dan berprestasi. Mungkin suatu saat ada customer yang mencari seorang produser, dan produser yang dicari customer tentu adalah produser yang suka bertahan, survive gitu ya. Kemudian belajar dan berprestasi. Sama dengan kita, ketika kita melihat orang, kita akan merekrut seseorang, maka kita akan melihat orang yang suka belajar, berprestasi, pintar memahami, suka memberi, dan suka melayani. Bukan untuk dimanfaatkan, tapi setiap orang originally, naturally mereka akan nyaman bergaul, bersahabat, bermasyarakat dengan orang-orang yang suka survive, belajar, berprestasi, memahami, memberi, dan melayani. Dan pada kebalikannya, kita tidak menyukai umumnya. Naturally, originally, kita tidak menyukai orang yang gampang menyerah, yang tidak bertahan, orang yang tidak suka belajar, orang yang mediocre, tidak suka berprestasi, orang yang susah memahami orang lain,
orang yang pelit tidak mau memberi, dan orang yang juga pelit tidak mampu melayani. Pasti kita tidak mau bergaul dengan mereka. Kalau kita mau meng-hire tim, pasti kita akan melihat kualifikasi yang 6 ini. Dan kenapa tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berada di kuadran 4, maka di samping kita bahagia, maka kita juga akan mendapatkan sumber income yang mungkin tidak disangka-sangka gitu ya, karena kepercayaan. Karena kita menjadi pribadi yang lovable dan pribadi yang reliable. Kita menjadi pribadi yang dicintai orang lain dan pribadi yang diandalkan oleh orang lain. Betapa bahagianya orang yang dicintai orang lain, orang yang diandalkan orang lain. Semoga ini melengkapi yang tadi mungkin belum sempat disimak oleh Coach Yance, dan semoga menjadi lebih relevan nanti penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, ini berarti pertanyaan Coach Yance juga membantu kita yang lain yang baru hadir. Ada Coach Agus dan Ibu Nur Zain yang tadi juga sempat agak masuk belakangan. Ada penjelasan itu, moga-moga membantu. Bagi yang sudah hadir dari tadi, tentu pengulangan adalah bagian dari inti belajar. Mengulang, mempertebal sambungan saraf, berulang-ulang sehingga kita semakin memahami harapannya. Oke, silahkan. Atau ada 2 chat lagi, barangkali ada pertanyaan. Oke, silahkan. Oke, sudah mendapat pengakuan dari Coach Yance. Kalau dengan penjelasan itu, maka Coach Yance memilih kuadran 4. Oke, ya, oke. Yes, dan oke, kalau tidak ada lagi, kita akan melanjutkan sebentar beberapa hal yang makin penting sepertinya untuk kita dengarkan. Oke, kita sudah mendengarkan tentang challenges of entrepreneurship, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh entrepreneur, para entrepreneur. Dan kesimpulannya, coaches, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi adalah masalah sensitif dan responsif. Dari semua tantangan yang kita lihat di slide ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kausisnya, akar penyebabnya adalah tentang sensitif dan responsif. Sehingga akhirnya kita menyimpulkan, meyakini bahwa sensitif dan responsif itu memang 2 hal yang penting, 2 ingredient yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur di mana saja gitu ya. Entrepreneurship di bidang yang profit oriented, kemudian ada juga entrepreneur di bidang non profit oriented. Karena sekarang juga lagi berkembang yang namanya sociopreneur. Jadi entrepreneurship yang non profit. Mereka mengumpulkan uang, melakukan banyak usaha tidak untuk dirinya sendiri, tetapi lebih ke arah kontribusi ke orang lain. Mereka memberikan hasilnya kepada orang-orang yang sedang berada di bencana dan sebagainya. Tentu mereka sendiri juga mendapatkan gaji atau pendapatan yang layak dulu dari apa yang mereka lakukan, tetapi profitnya mereka persembahkan untuk orang lain. Oke, sensitif dan responsif. Berikutnya kita akan menghubungkannya dengan coaching skill spesifik, beberapa coaching skill yang bisa kita pakai untuk membantu diri kita sendiri melalui self coaching untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih sensitif dan responsif, atau dalam konteks kita sebagai seorang coach, kita bisa memfasilitasi klien untuk menjadikan mereka pribadi yang lebih sensitif dan responsif. Oke, nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana coaching skill mampu membantu para entrepreneur atau siapapun untuk menjadi lebih sensitif dan responsif. Tadi senyampang sudah saya sampaikan bahwa responsif dan sensitif atau sensitif dan responsif ini terjadi ketika kita lengkap mendapatkan 6 elemen dari kerangka pikir entrepreneur, yaitu bertahan, belajar, berprestasi, memahami, memberi, dan melayani. Artinya apa? Tinggal kita tambahkan kata sensitif dan responsif. Jadi contohnya misalnya saya sensitif, saya peka. Kapan saya mulai harus bertahan? Kapan saya mulai harus menyiapkan kuda-kuda untuk bertahan gitu ya. Banyak teman-teman pengusaha maupun entrepreneur di masa-masa sebelum pandemi kemarin tidak menyadari bahwa oke, saya perlu tarikan nafas yang dalam-dalam gitu ya, atau menyimpan beras di lumbung lebih banyak gitu ya, karena akan ada pandemi gitu. Kalau seandainya saya sensitif melihat hal itu, sensitif untuk survive, maka kemungkinan saya akan lebih survive di era apapun gitu. Kemudian sensitif untuk belajar. Saya peka, saya tahu kapan saya harus belajar. Saya menyadari sepenuhnya kapan saya perlu unlearn dan relearn.
Kemudian yang ketiga, saya juga sensitif, saya peka di dunia yang penuh kompetisi, saya perlu berprestasi dengan cara-cara yang positif. Ketika tidak ada orang lain, mungkin saya belum muncul kemampuan atau kebutuhan untuk berprestasi. Tetapi ketika situasinya sudah berubah, saya sensitif. It is time untuk menjadi number one, untuk menjadi berprestasi. Saya perlu menyajikan pengiriman yang lebih cepat, harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, produk yang lebih aman, dan sebagainya. Supaya saya berprestasi. Kalau jualan kita adalah jualan produk, layanan juga sama, layanan saya bisa diakses, lebih fleksibel, lebih adaptable, harganya lebih bersaing, kualitasnya lebih terjamin, ada servis garansi lagi misalnya. Saya sensitif, saya peka, saya tahu kapan perlu berprestasi. Demikian juga, saya juga sensitif kapan saya perlu memahami, perlu memberi, dan melayani. Dan yang kedua adalah responsif. Responsif ini juga tinggal menambahkan kata di belakangnya. Setelah saya peka, maka saya responsif untuk bertahan. Saya segera respon. Kecepatan antara sensitif menangkap stimulus dengan respon itu sangat cepat. Bahkan ketika ini menjadi sebuah attitude, gitu ya. Kalau skill adalah sesuatu yang perlu waktu untuk meresponnya mungkin. Tetapi ketika ini sudah menjadi sebuah attitude, menjadi sebuah kompetensi, maka sudah sangat responsif. Ketika saya melihat ini, respon saya adalah seperti ini. Ketika melihat seperti ini, respon saya seperti ini. Bahkan sudah tidak dipikir lagi karena sudah menjadi kompetensi atau attitude, dan itu menjadi sesuatu yang otomatis. Saya responsif untuk bertahan. Saya responsif untuk belajar. Setelah saya peka, setelah saya tahu bahwa saya perlu bertahan, maka saya responsif untuk segera bertahan. Saya setelah peka untuk, ini saatnya untuk belajar, saya responsif untuk belajar. Tidak menunggu waktu, bahkan mingguan. Mungkin saya langsung mencari provider, langsung mencari training, langsung mencari buku, saya segera belajar tanpa ada jeda. Kemudian demikian juga untuk berprestasi. Memahami. Saya tidak perlu nunggu waktu untuk memahami. Saya tidak perlu nunggu waktu untuk memberi. Saya tidak perlu nunggu waktu untuk melayani. Nah, kemudian bagaimana cara seorang coach mensidingkan atau menginstall atau memasang sensitivitas dan responsivitas bagi klien. Caranya adalah dengan menggunakan kerangka pikir. Karena sensitif dan responsif tadi adalah sebuah simptoms pikir rasa ucap laku, maka karena si pikir rasa ucap laku atau persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi ini adalah merupakan hasil, merupakan anak kandung DNA-nya adalah kerangka pikir, maka yang bisa dilakukan oleh seorang coach adalah dengan memperbaharui kerangka pikirnya. Kerangka pikirnya apa? Ada 11. Itu understanding. Yang pertama adalah understanding, yang berisi 3 hal, yaitu pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Kemudian belief ada 3 hal, berisi identitas, power, dan intention. Kemudian kerangka pikir ada 5, yaitu 5P, penting, perlu, pilihan, prioritas, dan partisipasi. Bagaimana contoh pertanyaan-pertanyaannya? Contoh misalnya, ketika kita ingin memfasilitasi klien untuk mendapatkan attitude bertahan misalnya, maka kita bisa menggunakan 11 pertanyaan kerangka pikir ini. Apa yang Anda ketahui tentang Anda yang bertahan? Apakah Anda orang yang suka bertahan, suka survive? 0 sampai 10 di angka berapa? Kemudian apa yang perlu Anda ketahui atau apa yang sudah Anda ketahui tentang bertahan? Apa pengalaman yang selama ini Anda telah miliki sehingga Anda tahu kapan harus bertahan, kapan harus menjadi lebih bertahan lagi. Kemudian apa makna bertahan buat Anda? Apa makna bertahan buat Anda? Kemudian kita bisa jeda untuk meminta klien untuk menyimpulkan. Apa kesimpulan Anda tentang bertahan? Kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan ke belief. Apa yang Anda yakini tentang bertahan? Siapa Anda yang bertahan? Bagaimana Anda melihat diri Anda? Kalau Anda keluar dari diri Anda dan Anda melihat Anda, atau Anda melihat diri Anda di sebuah televisi dan Anda melihat Anda yang sedang bertahan di televisi itu, siapakah Anda? Apa identitas yang ingin Anda sematkan pada diri Anda sebagai Anda yang suka bertahan? Mungkin Anda mengidentikan diri Anda sebagai survivor, saya menjadi seorang patriot misalnya. Dan kemudian apa power yang Anda miliki, yang telah Anda miliki, sehingga Anda mampu bertahan dalam segala cuaca. Kemudian apa power yang belum Anda miliki dan perlu Anda akuisisi sehingga Anda mampu bertahan di segala cuaca. Kemudian apa yang Anda lihat di depan setahun yang akan datang dan apa situasi yang Anda prediksikan dan power apa saja yang perlu Anda miliki tahun depan. Kemudian apa sih tujuan Anda bertahan?
Apa tujuan besar Anda bertahan? Kemudian apa tujuan besar dari tujuan itu? Sehingga kita bisa jeda, oke, dari baru saja yang telah kita bicarakan, apa yang Anda yakini sekarang tentang bertahan? Setelah Anda mengetahui tentang identitas Anda, kemampuan yang sudah Anda miliki dan belum miliki, tujuan besar Anda dan tujuan besar dari tujuan besar Anda, apa yang Anda yakini tentang bertahan? Kemudian dari dua elemen ini kita bisa menuju ke values. Kemudian kita bisa bertanya, mengapa penting? Mengapa bertahan ini penting bagi Anda? Kemudian, apa yang perlu Anda lakukan? Karena ini adalah sesuatu yang penting, tentu Anda akan memprioritaskannya. Seperti hal-hal yang lain, hal yang penting, maka Anda akan mengutamakannya. Apa yang akan Anda lakukan yang selevel dengan tingkat kepentingannya supaya Anda bertahan? Kemudian, mengapa Anda memerlukan bertahan? Mengapa Anda butuhkan? Dan apa yang Anda akan kehilangan, apa yang akan Anda menjadi abnormal ketika Anda tidak bertahan? Perlu. Kemudian, mengapa Anda suka bertahan? Mengapa bertahan ini Anda pilih menjadi sesuatu yang penting bagi Anda? Kemudian, mengapa perlu Anda prioritaskan bertahan ini dibanding yang lain? Ketika Anda menjadi seorang yang bertahan, maka siapa yang akan bahagia? Siapa yang suka melihat Anda menjadi pribadi yang bertahan? Kemudian, apa yang Anda simpulkan tentang berharganya bertahan? Apa yang akan Anda lakukan berikutnya untuk menjadi pribadi yang bertahan? Karena ini adalah sesuatu yang penting, yang diperlukan, yang Anda sukai, yang Anda prioritaskan, dan Anda ingin persembahkan pada orang lain. Kemudian habit baru apa yang akan Anda ciptakan untuk mewakili Anda yang suka bertahan? Apa performance riset yang ingin Anda hasilkan setiap bulan secara konsisten yang mewakili diri Anda yang bertahan? Kemudian apa yang Anda akan miliki, apa yang Anda targetkan akan miliki untuk mengabadikan identitas Anda sebagai seorang pribadi yang bertahan. Dan apa yang akan Anda berikan pada orang lain sebagai sebuah simbol tanda bahwa Anda adalah pribadi yang bertahan. Ini ada satu bertahan. Kemudian kalau ini satu sesi coaching berarti bisa membutuhkan 6 sesi coaching. Kalau 1-2 sesi coaching berarti 6 sesi coaching. Atau kalau teman-teman bisa melakukannya dalam 1 sesi coaching, luar biasa. Semoga dengan contoh bertahan tadi bisa menggambarkan bagaimana seorang coach atau coaching skills mampu menseeding, mampu menginstall, mampu memasang sebuah karakter baru, attitude baru, kerangka pikir baru, bertahan, sehingga orang tersebut memiliki 1/6 dari ingredient seorang entrepreneur. Oke, sampai di sini saya ingin memberi kesempatan, barangkali ada yang bertanya, saya persilahkan. Sambil mengendapkan baru saja yang kita dengar. Sambil Kusutoro juga minum, silakan Kusutoro. Kita sapa juga, selamat datang. Assalamualaikum Pak Coach ya. Coach Abdan Sakuro, selamat datang. Kemudian Ibu Heni Kusumawati juga selamat datang. Siapa lagi? Ibu Irmayani. Ini dari Sulawesi Barat juga. Oke. Tangannya Pak Adi. Tetangga satu rumah, Pak. Tetangga satu rumah. Pak Abdan, kangen lama tidak berjumpa. Oke, Coach. Oke, salam sehat, Coach Abdan. Ya, alhamdulillah, Coach. Oke, Bapak dan Ibu yang mungkin baru saja pertama kali hadir dalam kegiatan Smart NLP Forum Indonesia bersama MCI, silahkan mungkin dijapri oleh Pak Andi Iwan Iswanto untuk boleh mohon izin Anda dimasukkan ke dalam grup. Ibu Nurzain misalnya bertanya apakah ada rekamannya di chatting tadi. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini direkam dalam bentuk rekaman, nanti di-upload di YouTube, kemudian linknya adalah link unlisted, tidak untuk publik. Jadi hanya yang punya listnya, yang punya linknya yang bisa akses. Maka pastikan Anda ada di grup WA itu, dan jika belum ada di grup WA itu, silahkan berkontak dengan Pak Andi Iwan. Tentu saja sederhana, karena kalau yang sudah alumni, mudah untuk diminta di Sahabat Coach. Nah, Sahabat Coach adalah, Bapak Ibu sekalian yang belum memahami, Sahabat Coach adalah sebuah grup Telegram yang dibuat untuk para coach lulusan training maupun kursus dari MCI maupun Smart NLP Forum, dari Professional NLP
NLP Professional Coach dan Guru Coach Indonesia Emas. Lalu di sana masih ada pelajaran lanjut, jadi 20 kali kursus pertemuan itu masih dilanjutkan dengan 60 sisanya, karena dalam silabusnya Coach Utoro itu ada 60 tema kompetensi coach, dan selama training dan kursus baru disampaikan 20 karena mengingat waktunya. 20 saja sudah 20 kali pertemuan gitu. Kebayangkan kalau 80 itu sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 nih, Coach Sabdan ya. Lama banget maksudnya gitu. Maka caranya adalah dibuatlah training kursus dibuka dengan 20 sesi. Dan ini kebanyakan dari teman-teman yang mulai berminat akan mundur dengan melihat 20 kali pertemuan. Hah? Gitu. Ya, tapi bagi teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah melewati proses-proses itu, boleh dong satu pendapat nih Pak Coach Saiful Bahri. Gimana Coach ngikuti kursus Guru Coach Indonesia Emas yang 20 minggu ditambah sekian minggu ujian dan tugas setiap hari? Gimana rasanya dan gimana hasilnya Coach Saiful Bahri? Oke, Coach, terima kasih, Coach. Sekedar sharing saja. Yang pertama, mula-mulanya itu memang agak terasa berat. Begitu disampaikan 20, wah, ini kapan selesainya nih? Saya menyangka dulu waktunya 1 bulan. Ternyata hampir 7 bulan. Apalagi dengan adanya merindu, Selasa merindu. Ingin ketemu dengan teman-teman, dengan Coach Utoro, dengan Coach Istoto. Ada yang kurang. Udah ketemu hari Selasa itu memang ada penambahan energi tentunya. Sekarang nih Coach, pengalaman saya karena sudah diwisuda menjadi di batch 2 itu, biasanya hari Selasa itu kita kan ketemu itu. Ya ada yang kurang. Jadi makanya saya cari terus nih di mana Coach Utoro ini. Seperti itu. Jadi kalau masalah tugas, saya rasa itu ada habit baru ya. Habit baru kepada diri saya yang biasanya kita memang tugas itu kan sesuatu hal yang sesuatu hal yang berat lah begitu. Tapi begitu saya belajar di batch 2, itu tugas itu merasakan enjoy, nyaman, enak, sehingga ada keterampilan baru di sana mengedit video. Jadi kalau ingin untuk lebih enaknya ya harus bergabung di MCI seperti itu. MCI dari Smart NLP Forum ya. Terima kasih Coach Saiful Bahri sharing yang luar biasa. Selamat datang untuk Dr. Brigita dari Solo, Dr. Eti. Dan gimana Coach Sabdan? Saya kangen banget mendengar pertanyaan dan pendapat beliau. Setelah selesai dengan NLP Professional Coach, beliau ini peserta tahap batch 1 ya Coach Utoro ya? Batch 1 ya, betul. Gimana Coach rasanya setelah mengikuti 20 kali pertemuan yang ekstra cepat, seminggu 2 kali? Ini beda lagi nih. Kalau tadi Guru Coach Indonesia Emas itu setiap minggu 1 kali di setiap hari Selasa batch 2, itu namanya Selasa Merindu. Kalau beliau ini Jumat dan Minggu. Gimana Coach Sabdan? Oke ya, terima kasih Kak Istoto. Ya memang menarik sih. Jadi saya lihat kurikulum di sini ya, di MCI itu sistematis ya. Artinya kalau karena saya juga ikut kelas-kelas coaching di tempat lain gitu kan. Jadi kalau di MCI ini waktunya memang berapa 2 jam ya, 2 jam 2,5 jam lah per hari. Kemudian ada tugasnya upload video, kemudian kita bisa dikasih sistemnya oleh Coach Utoro untuk self assessment, dan itu sebenarnya banyak kompetensi itu yang dapat tuh. Jadi kompetensi coachingnya dapat, kompetensi sebagai kita observer diri sendiri juga dapat, potensi kita juga melihat video teman-teman yang lain juga itu kan menginspirasi juga kan. Dan memang yang menariknya adalah sesi breakout room-nya itu berapa menit ya Coach? Cuma 10 menit ya? Atau berapa? 10 menit, 7 menit kali 2. 7 menit kali 2. Iya, coaching 7 menit, jadi paling enggak ya kita terlatih untuk membuat pertanyaan yang memang pertanyaan udah dikasih sama Coach Utoro kan. Udah keren banget, jadi tinggal refleksnya sih. Jadi terus terang video coaching itu sempat saya gunakan juga tuh Coach Utoro untuk untuk saya di kelas coaching yang lain gitu karena ada syarat untuk rekaman gitu, dan alhamdulillah lolos itu dengan teknik coaching yang diajarkan Coach Utoro. Oke, semoga manfaat menjalani hidup baru dengan profesi seorang coach profesional. Coach Sabdan, terima kasih banyak.
Oke, ini Bapak Ibu yang mungkin penasaran dengan program-program Smart NLP Forum menyelenggarakan kursus atau training lebih tepatnya coaching NLP profesional yang akan segera dimulai dengan batch 3. Nah, di sini ada beberapa yang hadir ini sudah lulus, artinya beliau masih kangen dan rindu untuk terus. Tadi ada Selasa merindu dan cari cara lain supaya dapat terobati kangennya. Itu terutama Coach Saiful Bahri, Coach Roterman, kemudian Coach Imam Juhari, yang musisi, arranger musik, istrinya YouTuber, dua-duanya coach, ini pasangan coach. Pak Adi Sampurna dengan Bu Irma Yani, ini juga suami istri, luar biasa, bisa menyelesaikan, bisa aja gimana pas mereka menjalani kursus itu, kemudian mengurus anak-anak dan pekerjaannya. Saya membayangkan sebuah kondisi yang seperti saringan ya, kalau saringan profesi. Dan saya menghayati betul, Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Coach Sutoro ini programnya adalah program pembentukan sikap baru. Saya kuliah di IKIP, saya mendalami metodologi, saya juga mendalami metodologi perubahan dari sebuah kursus di Filipina lumayan lama, dan itu menunjukkan bahwa yang disusun oleh Coach Sutoro ini masuk akal, dan bagi teman-teman yang sudah lulus, sudah lewat passing dari proses itu, pasti merasakan betul apa yang terjadi, hal-hal baru yang muncul dari setiap orang. Bagi yang belum lewat masih penasaran. Iya, ada pertanyaan? Ibu Heni, selamat malam Bapak Ibu, mohon tadi terlambat join dan masih perjalanan, sinyal kurang bagus, selalu menyimak Coach Sutoro, terima kasih. Ibu Heni Kusumawati. Bu Eti, Dr. Eti dari Solo, selamat malam semuanya Mas salam sehat selalu, maaf terlambat join, baru landing Jakarta. Oh, selamat datang di pedalaman Coach Eti, Bu Dr. Eti ya. Itu dengan fotonya tentu saja itu dokter paling ahli di dunia, karena kalau ngobatin pasiennya nggak pakai nanya. Ini berseberangan dengan seorang coach. Oke, ada pertanyaan lanjut? Jika tidak, Coach Sutoro silakan lanjut. Oke, terima kasih Coach Istoto. Coaches dan Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan. Jadi dari contoh tentang bagaimana kita menginstall, menseeding tentang karakter bertahan tadi, tentu kita bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain. Sebelum lanjut, Coach Sutoro, ada Coach Roterman yang angkat tangan. Silakan, kita dengarkan terlebih dahulu. Sorry, salah pencet. Oh, salah pencet. Begitu. Iya. Okay. Dan lanjut. Menarik itu, memang salah pencet itu memang asik. Iya. Oke. Terima kasih Coach Roterman. Silakan Coach Sutoro. Oke, baik, dan tentu saja untuk melakukan hal yang sama, untuk belajar, berprestasi, memahami, memberi dan melayani, tentu ini sama-sama attitude dan karakter yang juga bisa diseeding dengan pola seperti yang tadi. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum familiar dengan coaching, apa sih yang skill-skill, sub-skill apa aja yang diperlukan sih untuk bisa melakukan coaching seperti yang tadi saya contohkan, sekilas gitu ya. Jadi ada beberapa skill. Ini yang saya sampaikan hanya skill utama ya. Skill utama ada 3, yaitu mendukung, mendengar, dan bertanya. Kemudian ada beberapa skill yang lain. Kemudian untuk mendukung ini ada beberapa elemen, ada 8 elemen sub-skill. Yang pertama adalah membuat kerangka pikir. Kemudian membuat komitmen, menyamakan pikir, rasa, ucap, laku, mengenali pola, mengakui pikir, rasa, ucap, laku klien, melakukan validasi, merayakan keberhasilan, dan memfasilitasi kesimpulan. Ini adalah 8 sub-skill atau 8 cara bagaimana kita membangun chemistry, membangun kedekatan, membangun rapport dengan klien. Karena tanpa kedekatan, tanpa chemistry, tanpa rapport, maka proses coaching menjadi tidak optimal. Nah, setelah klien merasa terdukung, dengan indikasi ada 5. Yang pertama adalah mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa dihargai, dihormati, dan diperlakukan spesial. Ketika itu sudah terjadi, maka saatnya kita untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam dunia internal klien. Dan klien akan menyampaikan apa saja ketika dia dalam kondisi chemistry, rapport tadi, apa saja yang ada di dalam pikirannya, dalam perasaannya. Mereka akan menyampaikan hal-hal yang bahkan belum pernah disampaikan oleh orang lain. Dan ketika klien sudah dalam keadaan seperti itu, maka coach perlu memiliki skill mendengar. Karena kalau tidak ada, maka apa yang disampaikan klien tadi menjadi sesuatu yang mereka merasa tidak dihargai. Ada 8 sub-skill mendengar. Diam aktif dengan jeda, cek kejelasan dan kelengkapan, kontak mata atau kontak kamera, penyemangat keran bicara,
mendengarkan proses strategi, melacak logika klien, mendengarkan terbalik, dan mendengarkan kerangka pikir. Nah, kemudian setelah kita tahu dunia internal klien, maka saatnya kita untuk mengajak klien ke kuadran yang baru atau ke karakter yang baru dengan cara bertanya. Ada 8 sub skill bertanya dasar. Yang pertama adalah SMART goals. Kita mengajak klien untuk memiliki goal yang SMART, bertanya skor, symptom, causes, outcomes, resource, dan efek. Kemudian test, check, clarify, explore. Kemudian bertanya filter dan suasana atau state. Kemudian bertanya kerangka pikir atau mindset. Bertanya PRUL, bertanya pikir, rasa, ucap, laku. Kemudian bertanya perubahan untuk membangun, menseeding, menginstall perubahan. Bertanya ketangguhan untuk memfasilitasi klien menjadi pribadi yang resilient atau tangguh. Dan ini adalah skill-skill basic yang dipelajari di kursus atau training yang tadi diceritakan oleh Coach Istoto, baik di Guru Coach Indonesia Emas maupun Professional Coach. Dan ke depan akan ada dalam waktu dekat ada 4 training baru, kursus baru yang dengan pola yang hampir sama dengan kursus Guru Coach Indonesia Emas dan Professional Coach, yaitu tentang leadership, tentang parenting, tentang entrepreneur, dan tentang komunikasi. Ada empat training atau kursus baru yang akan kita launching ke publik, lagi-lagi dalam upaya kontribusi kita kepada Indonesia. Semoga makin banyak teman-teman di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi orang lain menjadi dirinya yang beraktualisasi diri dan kontribusi, dan semoga Indonesia Emas menjadi lebih mudah tercapai gitu, dan Indonesia menjadi rumah yang aman, nyaman bagi setiap orang, setiap warganya untuk beraktualisasi diri dan berkontribusi. Ini adalah slide terakhir saya pada malam hari ini, dan silahkan nanti barangkali masih ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, silahkan bergabung ke grup yang nanti akan disampaikan oleh Mas Andi, dan juga anytime bisa kontak saya dan Coach Istoto. Atau kalau tidak, teman-teman yang ingin menghubungi saya tanpa berhubungan dengan langsung bisa mengunjungi rumah virtual saya di Instagram Muhammad_Utoro, kemudian di Facebook Muhammad.utoro, kemudian di channel YouTube channel Coach Utoro, kemudian di WA 08515143449115. Silakan bisa kirim WA ke saya anytime 24 jam, membalasnya yang tidak 24 jam. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Coach Istoto, kecuali kalau ada pertanyaan. Iya, mohon izin Coach Utoro tahan sebentar. Bapak Ibu, apakah ada yang hendak diklarifikasi, dicek, diperdalam dari penjelasan Coach Utoro tentang coaching skill for entrepreneur? Tentu saja ini adalah bagian depan, halaman pengantar gitu kira-kira. Kalau buku nanti masih ada daftar isi yang perlu dicermati satu persatu dan dibangun setiap judul daftar isinya itu dengan kompetensi-kompetensi baru seorang coach profesional. Ada dari Coach Abdan Sakuro, Coach Utoro. Silakan Coach Abdan. Silakan Coach Abdan. Oke, terima kasih Coach Istoto, Coach Utoro. Mungkin saya menanyakan ini, buat coaching skill entrepreneur ini sebenarnya diberikan pada yang udah entrepreneur atau bagi orang yang belum gitu ya, kan banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa misalnya kan dia cita-citanya sebagai entrepreneur gitu kan. Seperti apa nih Coach Utoro? Terima kasih Coach. Oke, silakan Coach Utoro, pertanyaan menarik banget ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Yes. Jadi coaching skill for entrepreneur ini bisa berlaku untuk semuanya Coach Abdan, bisa bagi yang sudah memulai, bagi yang sudah sukses dan ingin ekspansi dan ingin memultiply bisnisnya, bahkan juga yang masih 0 sampai 10 masih di angka 0 misalnya. Saya sudah menjadi entrepreneur tapi masih semuanya di angka 0. Oke. Dan mereka bisa kita bantu untuk menginstall ruh entrepreneur, yaitu sensitif dan responsif. Karena itu yang pertama kali ketika ruhnya udah masuk sensitif dan responsif, maka kemudian mereka akan lebih terbuka untuk bisa lebih menjadi pribadi yang bertahan, belajar, kemudian berprestasi, memahami, melayani, dan memberi. Kemudian itu akan menjadi harta karun, itu akan menjadi mata uang yang akan dipakai untuk mau bisnis apa aja, mau jualan bakso, mau financial, mau yang lainnya, tinggal menghubungkan saja dengan apa yang diminati. Dan biasanya Coach Abdan setelah
setelah sensitif dan responsif tadi kuat, biasanya di pelatihan entrepreneur, kita akan langsung ke values. Jadi apa sih yang, karena setelah kita memiliki tadi mata uang yang laku di mana-mana tadi, kita bisa melakukan bisnis apa saja sebenarnya. Tetapi supaya lebih optimal, maka kita hubungkan dengan value. Apa sih yang penting di dalam kehidupan Anda? Apa yang paling penting bagi Anda? Oh, yang paling penting bagi saya adalah membuat orang lain menjadi lebih pintar, Coach. Kemudian apa peluang bisnis atau opportunity bisnis yang Anda sensitif menangkapnya untuk menghubungkan sesuatu yang penting itu dengan bisnis misalnya, dan seterusnya. Demikian Coach Abdan, semoga menjawab pertanyaannya, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, saya persilahkan. Coach Abdan, ada pertanyaan lanjutan? Ya mungkin ini juga sih Coach ya, kan kaitan dalam sisi coaching itu kan kadang yang saya pahami itu kan orang tuh belajar dulu gitu kan, punya skill baru coaching gitu kan. Tapi kadang yang kita temui coachingnya itu kan belum punya hal tersebut. Cuman mungkin ada modal sedikit, dia mungkin hasil asesmen lah, misalnya seperti itu Coach Toro gitu kan. Ya mungkin bagi saya sih, pernah nggak Coach Toro punya eksperimen gitu kan, hasil asesmen gitu kan, karena dia masih nol gitu kan. Kemudian di coaching untuk entrepreneur ini, bisa di-sharing Coach? Ya. Oke, yes, saya punya cukup banyak pengalaman dan juga beberapa pelatihan entrepreneur untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi jadi ada 3 jenis coaching. Jadi coaching yang pertama adalah coaching untuk mempersiapkan mereka menambah amunisi gitu. Karena untuk bisa belajar, kadang-kadang orang berpikir bahwa saya perlu belajar. Dan belajarnya ini adalah belajar knowledge atau belajar skill. Tapi jarang yang berpikir bahwa saya perlu memiliki attitude belajar sebelum saya belajar. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Atau kalau mau lengkap lagi, saya perlu knowledge belajar sebelum saya belajar. Saya perlu skill belajar sebelum saya belajar. Saya perlu belajar cara belajar sukses belajar. Cara belajar. Termasuk ini kan banyak orang yang gagal dalam tanda kutip membaca buku gitu ya. Membaca buku yang tebalnya mungkin 100 halaman, baru membaca 10 halaman, kemudian lupa dan tidak membaca lagi, baru ingat setelah 10 tahun. Oh iya, saya baru 10 halaman gitu. Dan itu karena apa? Karena banyak di antara kita lupa bahwa untuk membaca buku, saya perlu knowledge untuk membaca. Saya perlu belajar skill untuk membaca. Saya perlu attitude untuk membaca. Saya perlu tahu tentang state apa yang terbaik supaya saya bisa membaca. Nah ini analoginya sama dengan entrepreneur tadi, Coach Abdan. Jadi sebelum saya sensitif dan responsif, sebelum saya menjadi pribadi yang suka bertahan, belajar, berprestasi, melayani, memahami, saya perlu belajar bagaimana caranya. Saya perlu mengeksploitasi apa yang saya miliki, sumber daya yang saya miliki. Ini coaching yang nomor 1. Kemudian coaching yang kedua adalah di perjalanan mereka belajar. Bagaimana perjalanan Anda? Sekarang Anda sedang mendayung perahu di samudera belajar. Apa yang Anda rasakan? Apa keberhasilan yang Anda rasakan? Apa kesulitan yang dihadapi? Dan apa solusi yang perlu Anda berikan? Kemudian di penghujung pelabuhan, oke, sebentar lagi Anda akan sampai di airport. Tujuan Anda akan sampai di ujung dari pelabuhan, dan Anda tentu sudah banyak belajar. Apa yang Anda rasakan sekarang, dan apakah Anda menyadari perjalanan berikutnya? Apa Anda masih belum menjadwalkan? Anda belum beli tiket untuk sampai di sana. Kemudian ketika Anda sampai di airport tujuan Anda, jangan sampai Anda bingung dan menunggu bahwa penerbangan berikutnya sudah tutup dan akan ada lagi seminggu yang akan datang, sehingga Anda perlu nginep di situ seminggu. Sehingga kita perlu melakukan coaching yang ketiga. Persiapan ke sebuah perjalanan baru setelah sudah cukup beberapa tools, amunisi, sumber daya untuk melakukan entrepreneur. Apakah menjawab pertanyaan dari Coach Abdan atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih Coach Toro. Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana belajar, sukses belajar cara belajar. Banyak orang termasuk merasa sudah tahu, kemudian ini kok kayak gini aja diulang-ulang sih gitu. Ya, itu adalah makna belajar, mengulang, mempertebal sambungan saraf. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kursnya Coach Toro, mendengar suaranya Coach Toro tidak hanya terkandung sebuah kerinduan suara dan wajahnya, tapi juga pola-pola yang beliau masukkan itu. Yang beliau katakan itu kita semakin paham. Oh, karena diulang. Dan beruntungnya kita ketika kita bisa menerima pengulangan itu karena tidak mengulang sendiri, dibantu oleh pengulangan oleh beliau.
Oke, bagi teman-teman yang lebih membuka diri untuk sering mengulang mengikuti kelas-kelas, dan ini adalah bagian dari program Smart NLP Forum atau MCI. Bagi teman-teman yang sudah lulus, nanti akan ada batch berikutnya, Anda diperkenankan hadir sebagai observer yang tentu ada ketentuannya bagaimana mengikuti kelas-kelas yang berikutnya. Tak terbatas waktunya. Selagi Anda masih memungkinkan. Gimana Bu Maria, siap untuk ya? Kayaknya Bu Maria sudah mendaftar untuk sit in di batch 3 nih. Oke, terima kasih Bu Maria. Dan ada satu pertanyaan dari Bu Heni, Coach Utoro, mungkin jawabannya mirip dengan yang pertanyaan Pak Abdan yang kedua tadi. Kita bacakan. Bagaimana menggali minat wirausaha? Wirausaha bagi remaja atau mahasiswa yang belum pernah terjun di dunia bisnis, supaya mereka sudah mempersiapkan diri ketika lulus nantinya. Coach Utoro, monggo. Wow, oke. Ini pertanyaannya keren. Bu Eni, saya ingin membuat sebuah analogi. Ketika negara sedang membutuhkan tentara, gitu ya, kemudian merekrut, gitu ya, Anda akan dijadikan tentara yang siap berperang di medan perang. Dan di medan perang nanti Anda akan menggunakan senjata berhadapan dengan musuh. Kira-kira akan banyak yang daftar nggak? Enggak ya. Sama saja dengan wirausaha. Oke, akan ada training tentang wirausaha, kursus wirausaha untuk Anda para mahasiswa, dan di sana Anda akan menjadi pribadi yang penuh dengan tantangan. Anda akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak yang enggak. Kira-kira banyak yang daftar enggak? Enggak banyak gitu ya. Dan apa yang perlu kita lakukan? Kita mungkin bisa meniru dari bapak-bapak dari TNI. Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang pernah lihat ya, ketika ada informasi rekrutmen tentang TNI, apa yang kita lihat? Wajah-wajah ganteng, rambut-rambut yang rapi, dengan pakaian yang keren, dan mereka sedang berpostur yang mengagumkan gitu ya, menggunakan pedang yang indah gitu, dan mereka melakukan hal-hal yang menarik. Dan sebenarnya apa yang sedang disiding oleh para pembuat pengumuman itu? Disiplin, kemudian rapi, disiplin yang saya tangkap. Dan orang menyukai rapi dan disiplin. Sama dengan entrepreneur. Entrepreneur ini, kalau tentara tadi rapi dan disiplin, entrepreneur hanyalah sensitif dan responsif. Apakah Anda menjadi seorang yang suka menjadi orang yang sensitif dan responsif? Anda peka melihat kenyataan dan Anda mampu responsif mengatasinya, tidak perlu nunggu waktu, gitu ya. Ketika Anda mendapatkan tantangan, Anda segera responsif mengatasinya. Kemudian ketika Anda mendapatkan anugerah, Anda segera responsif untuk mendapatkannya. Ketika ada orang yang ngasih makanan misalnya, Tuhan setiap hari memberikan makanan anugerah buat kita. Tapi apakah kita menunggu sampai beberapa hari untuk mendapatkannya? Tidak. Kalau tidak, diambil orang lain. Dan kita akan senang menjadi pribadi-pribadi yang langsung mengambil, bersyukur, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan yang datang setiap hari. Dan dengan seperti ini, maka orang akan tertarik untuk mempelajari wirausaha atau entrepreneur dengan lebih mengedepankan hal-hal yang positif dan sederhana. Sensitif, responsif. Kemudian baru setelah itu kita berkembang lagi. Setelah sensitif dan responsif, baru berkembang ke 6, yaitu bertahan, belajar, berprestasi, memberi, melayani, memahami. Udah itu aja, latihan terus tanpa menyebutkan bahwa Anda nanti akan sedang di-training jadi entrepreneur, nggak masalah. Karena setiap kita di dunia ini adalah entrepreneur yang memerlukan 6 itu. Mau profit maupun non-profit, nggak ada masalah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sekarang berkembang dan banyak anak muda milenial yang menyukai bidang sociopreneur. Bukan sesuatu yang profit oriented, tapi ternyata mendatangkan kebahagiaan buat mereka. Karena yang dicari ternyata sekarang ini oleh para milenial bukan hanya perusahaan yang bagus gitu ya, perusahaan yang besar kayak Astra, Nestle, Holcim, kemudian PwC kalau di consulting, bukan itu aja. Karena yang mereka cari sekarang adalah yang mendatangkan kebahagiaan gitu. Dan surprisingly gitu ya, kebetulan saya juga membantu Dompet Duafa dan Human Initiative, dan mereka melakukan survei bahwa ternyata banyak milenial yang bekerja di sana. Sekarang ini di Human Initiative 60%, bahkan katanya lebih sekarang, 60% karyawannya milenial. Dan mereka adalah sociopreneur. Gitu ya. Mereka adalah milenial yang nggak pengen kaya, tapi pengen bahagia. Pengen bahagia di perusahaan relawan. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bu Heni. Senang sekali bisa. Oke.
Oke, Dan sensitif dan responsif, sensitif dan responsif. Dokter Eti, bagaimana dengan teman-teman dokter? Ya, sensitif dan responsif. Tentu saja masing-masing pribadi punya bawaan untuk bisa diseeding, dikembangkan menjadi orang-orang yang sensitif dan responsif, yang kemudian bertahan dan beraktualisasi diri. Yuk, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sudah sampai di 2127. Terima kasih kembali Ibu Heni. Coach Sutoro, sebaiknya kita lakukan closing statement, kemudian nanti kita serahkan Mas Andi untuk menutup kelas. Silakan Coach Sutoro. Oke, baik, terima kasih Coach Sutoro. Bapak dan Ibu sekalian, para coaches, para sahabat baru saya, alhamdulillah terima kasih. Puji Tuhan, kita sampai akhirnya di penghujung pertemuan kita. Selama lebih dari 1,5 jam, kita berproses membahas tentang coaching skill for entrepreneur. Kita telah memahami apa sih ingredient utama dari entrepreneur, apa DNA utama dari entrepreneur, dan ternyata kita juga akhirnya memahami, semoga kita semua sepakat, bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah entrepreneurship. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah berkaitan tidak jauh-jauh dengan bertahan atau survive, dengan belajar, dengan berprestasi, dengan memahami, memberi, dan melayani. Dan semua orang sepakat bahwa kita ingin bahagia. Kita ingin mengalami peak experience, keterpenuhan hidup atau keterpenuhan diri. Dan katakanlah kita tidak punya bisnis yang profit pun, kita juga bisa memiliki bisnis yang non-profit kalau kita menghubungkan entrepreneur dengan bisnis. Tetapi sejatinya sebenarnya entrepreneur ini adalah tentang kebahagiaan, tentang peak experience, tentang keterpenuhan hidup, dan kita juga bisa memilih sociopreneur bahkan untuk menjadi medianya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini tentang bagaimana coaching skill bisa membantu para entrepreneur untuk menjadi entrepreneur yang sukses dan bahagia, mulia. Kemudian kita juga bisa self-coaching dengan apa yang tadi telah kita sampaikan untuk menjadi entrepreneur, baik yang sosio maupun yang businesspreneur, yang bahagia, yang sejahtera, yang mulia. Dan semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini tidak hanya lewat begitu saja, tapi mengendap menjadi salah satu bagian investasi kehidupan kita di masa yang akan datang dan bermanfaat baik bagi diri maupun orang lain. Saya bersama Coach Toto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan engagement-nya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Coach Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu merangkum lagi karena sudah semua ada. Kita beri terima kasih saja kepada Coach Sutoro. Energi terima kasih. Terima kasih Coach Sutoro. Ya, teman-teman sudah sebagian menuliskan terima kasih di chat. Luar biasa, bermanfaat Coach Sutoro, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga perjumpaan ini kan membuat kita semacam membangun kerinduan untuk berjumpa lagi, terus belajar, dan belajar sehingga nanti kita akan lebih banyak bisa berkontribusi karena sudah bermodalkan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Pastikan selalu penasaran untuk mencari informasi baru tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Smart NLP Forum bersama MCI. Dan berikut saya mengakhiri apa yang bisa saya lakukan. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan kembali kepada Mas Andi untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman. Silakan dan menutup kelasnya. Silakan Mas Andi. Terima kasih Coach Sutoro, Coach Toto yang memandu juga untuk di acara kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya mari kita untuk dokumentasi, kita tampilkan wajah kita foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan videonya, kita akan bersama-sama foto bersama. Oke, baik, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, baik. Romo, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kita masih akan bertemu di hari Minggu untuk pelaksanaan coaching skills for human resources di tanggal 31 hari Minggu, jamnya tetap jam 19.30 sampai jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 8:30 waktu Indonesia bagian Tengah. Kita akan kembali lagi bertemu dengan Coach Sutoro untuk membahas tentang coaching skills for human resources ini. Dan kemudian ada informasi yang kiranya Bapak Ibu juga mungkin berkenan untuk
ikut terlibat atau merekomendasikan kepada sanak saudara, rekan, kolega yang berminat di acara NLP Professional Coach Training di batch ke-3. Tentunya tadi ada beberapa sharing yang mendapatkan manfaat yang luar biasa dari training ini, maka kiranya juga boleh berkenan merekomendasikan kepada rekan, kolega untuk di acara ini yang akan kita mulai di tanggal 5 Agustus sampai 9 Oktober di setiap hari Jumat dan Minggu malam. Itu pengumumannya, dan tentunya Bapak Ibu hampir sebagian besar di sini tergabung dalam grup WA Smart NLP Forum. Nanti juga akan saya infokan di sana untuk informasi lebih lengkapnya, dan mudah-mudahan nanti ketika di sini sebetulnya sudah masuk di harga normal ya Coach Sutoro. Tetapi kalau misalkan nanti ada sesuatu hal yang kiranya bisa sampaikan melalui Japri ke saya, boleh, atau ke Coach Sutoro. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelatihan yang sangat istimewa ini. Itu saja Bapak Ibu pengumuman untuk kita malam hari ini. Terakhir kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, kesetiaan Romo Bapak Ibu di acara Smart NLP Forum bersama Masyarakat Coach Indonesia. Mari kita bersama-sama berbagi demi kebaikan bangsa dan negara kita, dan sampai jumpa di hari Minggu depan. Selamat malam semuanya. Malam, terima kasih banyak Bapak dan Ibu.